Pengaruh India di Asia Tenggara menurut perkiraan Wheatley sedikitnya sudah diketahui sejak abad ketiga SN, dengan bukti-bukti ditemukannya sastra berbahasa Sanskerta dan berbahasa Tamil di wilayah tersebut, dimulainya kalender Nusantara yang menggunakan kalender Saka tahun 78 Masehi menunjuk pada fakta tentang terjadinya hubungan antara penduduk Nusantara dengan penduduk India, jauh sebelum penggunaan kalender itu ditetapkan oleh Walters dalam Early Indonesian Commerce. A Study of the Origins of Sriwijaya menegaskan bahwa usaha perdagangan India ke Asia Tenggara yang didukung juga dengan pelayaran oleh etnik-etnik penutur bahasa Austronesia ke India dan kemudian ke Madagaskar tampaknya telah dimulai sejak beberapa abad pertama Masehi dengan dikuasainya cara pelayaran mengikuti angin muson untuk menyeberangi Teluk Bengala. Menurut J.E. Miller dalam The Space Trade of the Roman Empire, menjelang tahun 70 Masehi, cengkeh asal Maluku sudah diperdagangkan sampai ke Roma. Fakta tentang perdagangan cengkeh Maluku yang sampai ke Roma itu dapat ditafsirkan bahwa cengkeh-cengkeh telah diangkut oleh pelaut-pelaut Nusantara ke India. Dari India cengkeh-cengkeh itu diangkut oleh pelaut-pelaut Arab ke Laut Merah hingga sampai ke tangan pedagang-pedagang Roma di Iskandaria. Sangat mungkin cengkeh-cengkeh itu diangkut sendiri oleh pelaut-pelaut Nusantara sampai ke pelabuhan-pelabuhan di Laut Merah. Kemudian, cengkeh-cengkeh itu diangkut pedagang-pedagang Arab ke Iskandaria. Bahkan, menurut H.J. Quaritch Wallace dalam The Sabian and Possible Egyptian Influence in Indonesia, pada masa lampau pernah berlangsung perniagaan antara Mesir dan Nusantara. Pada tahun 150 Masehi, Claudius Ptolemaios seorang astronom dan geograf Romawi dalam buku Geographic Genesis menyebut adanya kota Argil Perak di timur yang terletak di ujung pulau Iabadio yang subur dan banyak menghasilkan emas. Ptolemaios mencatat Iabadio berdasar berita dari saudagar-saudagar Arab yang biasa berdagang ke India. Sebutan Iabadio dalam bahasa Prakrit diucapkan Yawadio, yang jika diucapkan dalam bahasa Sanskerta Yawadulpa, yakni sebutan untuk pulau Jawa pada masa lampau. Bahkan, Ptolemaios menyebut kata Sinda dan Aganagara sebagai dua tempat persinggahan bagi pelaut-pelaut yang menuju Sungai Sutra. Dalam naskah Raja-Raja Bumi Nusantara disebutkan bahwa pada tahun 52 Saka 130 Masehi, seorang bernama Dewawarman asal negeri Palawa di India menjadi Raja Salaka Nagara Salaka Perak yang beribu kota di Rajatapura Rajataperak, menggantikan mendiang mertuanya yang bernama Akiterem. Kerajaan Salaka Nagara dengan ibu kota Rajatapura terletak di Camucaya. Terbangun perangkat berbagai pandangan, ide, gagasan, konsep, norma, nilai-nilai India yang berasimilasi serta berjalin berkelindan dengan perangkat ide, gagasan, konsep, norma, dan nilai-nilai Nusantara yang membangun sistem tatanan sosial, budaya, politik, tata negara, hukum, ekonomi, peradaban, dan religi. Keberadaan bukti arkeologi berupa candi-candi terkenal seperti Borobudur, Prambanan, Mendut, Gedong Songo, Jalatunda, Belahan, Jayaglu, Jawi, Penataran, Surawana, Tigawangi, Sukul, Ceto, Waringin Lawan, Singasari, Kidam, Batu Tulis, dan Muara. Takus menunjuk pada fakta tentang terjadinya alih teknologi bidang arsitektur dan ajaran agama dari India ke Nusantara. Keberadaan naskah-naskah kuno seperti Ramayana, Mahabharata, dan Pancatantra adalah bukti tentang terjadinya pengaruh sastra India di Nusantara. Struktur feodal paternalistik masyarakat Nusantara tidak bisa dipungkiri sebagai akibat pengaruh tatanan sosial masyarakat India yang berasimilasi dengan tatanan sosial masyarakat Nusantara. Ketika Islam berkembang di India yang pada awalnya dibawa oleh golongan Alawiyin yang lari dari kejaran penguasa-penguasa dinasti Umayyad dan Abbasiyah, pengaruh tradisi dan pemikiran Alawiyin yang dianut orang-orang Persia terbawa ke India. Pada saat pedagang-pedagang India Muslim yang terpengaruh tradisi dan pemikiran Persia India masuk ke Nusantara, ikut pula menyebar pengaruh Persia India tersebut. Menurut Hamid, para penyelidik kesusastraan Indonesia pengaruh Islam, khususnya sarjana-sarjana Barat, apabila memperkatakan tentang sumber kesusastraan Indonesia lama pengaruh Islam, kebanyakan merujuk kepada sumber-sumber Persia dan India. Pengaruh Persia dan India ini memang sangat terlihat jejak-jejaknya, baik dalam penggunaan kosakata maupun karya-karya sastra. Muhammad Abdul Jabbar Bek yang meneliti sejumlah kamus bahasa Melayu dan menuliskannya dalam Persian and Turkish Loanwords in Malay menemukan sedikitnya terdapat 77 kosakata Persia yang beredar dan digunakan di Nusantara. Beberapa contoh yang paling dikenal
menurut Abdul Jabbar Bek adalah kata kenduri-kenduri, astana-istana, bandar pelabuhan, bedebah, biadab, bius, diwan dewan, gandum, jadah anak haram, laskar, nahoda, tamasya saudagar, pasar syah bandar, pahlawan, kismis, anggur, tahta, medan, firman, dan lainnya. Pengaruh Persia yang tak kalah kuat dalam proses Islamisasi di Nusantara adalah yang berkaitan dengan sistem pengajaran membaca Al-Quran, yang menggunakan istilah-istilah berbahasa Persia untuk menyebut harokat vokal dalam bahasa Arab seperti istilah jabar untuk fathah, jersir untuk kasrar, dan pesves untuk dhamma. Di dalam sastra Islam Nusantara, munculnya pengaruh sastra Persia dan India terlihat pada munculnya karya-karya terjemahan berbahasa Persia seperti Kisah Mir Hamzah Hikayat Amir Hamzah, mengisahkan kepahlawanan Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman Nabi Muhammad SAW, Kisah Insyikak Al-Qamar Hikayat Bulan Terbela, mengisahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Raudat Al-Ahbi Hikayat Nur Muhammad, mengisahkan cahaya kenabian yang mula-mula dicipta Allah dari cahayanya. Wafat Nama Hikayat Nabi Wafat, Kisah Wasiah Al-Mustafa li Imam Ali Hikayat Nabi Mengajar Ali. Kisah Amir Al-Muminin Hasan wa Husain Hikayat Amir Al-Mukminin Hasan dan Husain, Kisah Iyali Hanafi'ah Hikayat Muhammad Hanafi'ah, mengisahkan kepahlawanan putra Ali bin Abi Thalib dengan perempuan dari kabilah Hanafiyin dan lainnya. Selain India dan Persia, pengaruh Islam dari Arab juga masuk ke Nusantara, terutama melalui jalur perdagangan, sebab sejak masa pra-Islam pelot-pelot Nusantara sudah berlayar ke Arab dan sebaliknya. Perniagaan cangkah Nusantara pada tahun 70 meter sudah sampai ke Roma lewat Iskandaria. Meski baru abad ke-9 ahli ilmu bumi Arab bernama Abu Al-Faida menyebut Kepulauan Nusantara. Sementara itu, dalam sumber Cina dari dinasti Tang, tercatat keberadaan seorang pemimpin Arab yang mengepalai orang-orang Arab menetap di pantai barat Sumatera dan saudagar-saudagar Arab yang tinggal di negeri Kalingga di Jawa. Tarmoui dalam The Wakwak and the Indonesian Invasion in East Africa in 945 menegaskan terjadinya invasi orang-orang Nusantara ke Madagaskar yang terletak di pantai timur Afrika pada pertengahan abad ke-10 Masehi. Itu menunjuk bahwa kapal-kapal asal Nusantara pada pertengahan abad ke-10 meter sudah mencapai Madagaskar dan melakukan invasi ke pulau terbesar di timur benua Afrika itu. Dalam invasi tersebut, penduduk Nusantara dalam jumlah besar tinggal di Madagaskar dan berkembang biak dalam waktu lama, sehingga menjadi penduduk setempat. Karena itu, bahasa Malagasi yang digunakan penduduk Madagaskar dikategorikan sebagai cabang paling barat dari rumpun bahasa Melayu Polinesia. Kemampuan pelot-pelot Nusantara dalam mengarungi samudera sedikitnya dicatat oleh pedagang Arab bernama Ibnu Lakis, menurut terjemahan J. Saufaget dalam Merviles DL Inde. Pada tahun 334 jam 945 sampai 946 meter telah datang kira-kira 1000 perahu yang dinaiki orang Wakwak di daerah Sofalanya kaum Sangge di pantai Mozambikue. Orang-orang Wakwak yang kepulauannya terletak berhadapan dengan negeri Cina menjelaskan bahwa mereka datang dari jarak yang memerlukan setahun pelayaran. Mereka mendatangi pantai-pantai Afrika untuk mencari bahan yang cocok untuk negeri mereka. Dan untuk Cina, seperti gading, kulit kura-kura, kulit macan tutul, ambar, dan terutama budak Sanggi, karena orang Sanggi kuat fisiknya dan kuat menjadi budak. Menurut Dan Slombard, petikan catatan Ibnu Lakis ini amat menarik karena bertanggal paling tua yang terdapat dalam sumber-sumber Arab mengenai perdagangan Indonesia di Afrika. Sementara itu, pada abad ke-8 Masehi saudagar-saudagar Muslim Arab dan Persia telah menguasai perniagaan di Laut India, dan banyak saudagar Muslim Arab yang tinggal menetap di Malabar, pantai barat India. Bahkan, menurut Gabriel Ferran dalam Relations de Voyages et Textes Geographiques Arabes, Persians et Turcs, Relatives à l'extrême orient du Vieux Cycle, saudagar-saudagar Muslim Arab pada abad ke-8 banyak yang tinggal di Kadran, Vanrang di Campa Selatan, sehingga pelabuhan itu disebut dengan nama Kadrang Pelot-Pelot Arab. Pada saat kota dagang Canton yang dihuni para saudagar Muslim Arab, Persia, India dihancurkan tentara pemberontak Huangchao tahun 879 meter, dengan korban tewas tidak kurang dari 200.000 orang, saudagar-saudagar Arab yang selamat melarikan diri ke selatan dan tinggal di sepanjang pesisir Laut Cina Selatan. Keberadaan komunitas Muslim Arab di Nusantara tidak bisa dibandingkan dengan komunitas Muslim Cina, sekalipun peran mereka setara
Di kota-kota besar Nusantara, komunitas Muslim Arab mengagungkan sebuah model budaya yang khas, yaitu model agama Islam yang murni, yang dengan sengaja terpusat ke dunia usaha. Menurut El Guidsirf dan Berg dalam Le Hadramut et les Colonies Arabes dan Sel Archipel Indien, menyatakan bahwa pedagang-pedagang Arab sudah lama terdapat di Nusantara, tetapi jumlahnya tetap sedikit, sekalipun di antara mereka ada yang mempunyai pengaruh politik yang besar atas kehidupan pribumi.